Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusni, NIM 1965141037. Di sini saya akan menjelaskan beberapa paradigma administrasi publik. Yang pertama, the Old Public Administration atau OPA. Yang kedua, New Public Management atau NPM. Yang ketiga, New Public Service atau NPS. Yang keempat, Good Governance. Dan yang kelima, Sound Governance. Nah, paradigma yang pertama yaitu OPA, All Public Administration, atau biasa disebut dengan administrasi publik klasik. The All Public Administration pertama kali dikemukakan oleh seorang presiden Amerika Serikat dan Woodrow Wilson. Beliau menyatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis. Maka dari itu muncul konsep All Public Administration yang memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan dengan netral dan profesional. Administrasi publik klasik dimulai ketika awal kelahiran dari administrasi publik itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Teguh Kurniawan. Pergeseran paradigma administrasi publik dari perilaku model klasik dan New Public Management ke Good Governance. Pada masa perkembangan awal, administrasi publik dikenal dengan konsep yang sangat legalistik, dengan berbagai macam aturan yang mengikat, struktur organisasi hierarkis yang kurang memungkinkan adanya koordinasi dari berbagai fungsi yang sangat sentralistik, dan betapa besarnya dominasi pemerintah dalam berbagai hal, termasuk pemberian pelayanan publik. Yang kedua yaitu New Public Management atau NPM. New Public Management atau NPM merupakan paradigma baru pada tahun 1990. Istilah NPM pertama kali dikemukakan oleh Christopher Hood. New Public Management biasanya dikawankan dengan Old Public Management atau OPM. Konsep New Public Management muncul pada tahun 1980-an, digunakan untuk melukiskan sektor publik di Inggris dan Selandia Baru. New Public Management menekankan ada kontrol atas output kebijakan pemerintah, pengenalan pada dasar kuasi-mekanisme pasar, serta layanan yang berorientasi customer. Asal New Public Management berasal dari pendekatan atas manajemen publik dan birokrasi. Fokus dari NPM sebagai sebuah gerakan pengadopsian keunggulan teknik manajemen perusahaan sektor publik untuk diimplementasikan dan pengadministrasiannya. Paradigma yang ketiga yaitu pelayanan publik baru atau New Public Service. Paradigma New Public Service atau NPS merupakan konsep yang dimunculkan melalui tugas Janet V. Bernhardt dan Robert B. Bernhardt berjudul The New Public Service atau NPS. Paradigma New Public Service dimaksudkan untuk mengcounter paradigma administrasi yang menjadi arus utama atau mainstream, yakni menjadi arus paradigma New Public Management, dan juga dianggap sebagai usaha kritikan terhadap paradigma All Public Administration atau OPA. Paradigma yang keempat yaitu Good Governance. Good Governance merupakan salah satu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sangat solid dan bertanggung jawab yang
sejalan dengan berbagai prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Good governance ini juga menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya kegiatan pada usaha. Governance ini pertama kali digunakan pada dunia usaha atau korporat. Good governance ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu transparansi, yang kedua peduli pada stakeholder, yang ketiga berorientasi pada konsensus, yang keempat kesehatan, yang kelima efektivitas dan efisiensi, yang keenam akuntabilitas, yang kelima visi strategis, keenam partisipasi masyarakat, dan ketujuh tegaknya supremasi hukum. Adapun asas-asas good governance yaitu yang pertama asas kepastian hukum, yang kedua asas tertib penyelenggaraan negara, yang ketiga asas kepentingan umum, yang keempat asas keterbukaan, yang kelima asas proporsionalitas, yang keenam asas profesionalitas, yang ketujuh asas akuntabilitas, yang ke-8 asas efisiensi, dan yang terakhir asas efektivitas. Paradigma yang kelima yaitu sound governance. Sound governance digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratik dan tanpa cacat secara ekonomi, finansial, politik, konstitusional, organisasi, administratif, manajerial, dan etika, tetapi juga jelas secara internasional dalam interaksinya dengan negara-negara lain, dengan bagian pemerintahannya dengan cara yang independen dan mandiri. Demikian penjelasan tentang paradigma dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.